Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ali baiti liman la khala fi baitil kiram. Syai'ul lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesempatan untuk kembali bertemu dalam rangka thalabul ilmi. Hakikatnya adalah ibtigha'i mardatillah, mencari ridha Allah Ta'ala. Semoga hasil ilmu yang manfaat dan barokah. Pada kesempatan ini seperti biasa Senin ba'da subuh kita melanjutkan pengajian kitab Nurul Dhalam, sebuah kitab yang menjadi syarah atas kitab Manzumah Aqidatul Awam. Untuk tabaruk ngala barokah, mari kita baca dulu nazam Aqidatul Awam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wa birahimi da'imil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila ta'awuli thumma salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabila dinil haqqi ghaira mubtadi' wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi 'ishrina sifah fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli syai sami'unil basir wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu fa qudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar wa jaizun bifadlihi wa adlihi tarkun likulli mumkinin kafi'lihi arsala anbiya zawi fatona bisidqi wa tablighi wal amana jaizun fi haqqihim min aradi
بغير نقص كخفيف المرض عصمة الملائكة واجبات وفضل الملائكة ضد كل واجب ففضل خمسنا بحكم واجب تفصيل 25 لازم كل مكلف فحقق واغتنم هم آدم إدريس نوح هود صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل إسحاق قد يعقوب يوسف وأيوب تدا شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان تبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم دغايا عليهم الصلاة والسلام وآلهم ما دامت الأيام والملك الذي بلا أب وأم لا أكل لا شرب ولا نوم لهم تفصيل 10 منهم جبريل ميكال إسرائيل منكر عتيد مالك ورضوان تذا أربعة من كتب تفصيلها توراة موسى بالهدى تنزيلها زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملا وصحف الخليل والكليم فيها كلام الحكم العليم وكل ما أتى به رسول فحقه التسليم والقبول إيمان نبي يوم آخر وجب وكل من العجب خاتمة في ذكر باقي الواجب مما على مكلف من واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفتل أبو عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف ينتسب وأمه أمينة الزهرية أرضعة حليمة سعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة حتم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 وسبعة أولاده فمن أمه 3 من الذكور تبهم قاسم وعبد الله وهو طيب وطاهر بثينه ذا يلقب أتاه إبراهيم من سرية فأمه مارية الكبتية وغير إبراهيم من خديجة هم 6 فخذ بهم وليجة و4 من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء بعلها علي فضل جلب زينب وبعدها رقية من زكاة رضية عن 9 نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المقتفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وعباس كذا
ammatuhu safiyatun datuh tidak wa qabla hijratin nabiyil isra min makkata laylan likun sit yudra wa ba'da isra'in urujul lisama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama min ghairi kaifin wal hisarin wabtarat alaihi khamsan ba'da khamsina farat wa balaghal ummata bil isra'i wa fardi khamsatin bilam tira'i qad faza siddiqun bitasdiqin lahu wa bil uruji sidqu wa fa'ahlahu wa hadhihi aqidatum mukhtasarah walil awami sa'latum muyassarah nazimu tilka ahmadul marzuki mayantami li sadiqil masduki walhamdulillahi wa sallama ala nabi khairi man qad wahana wa ali wa sahbi wa kulli mursyidi wa kulli man bi khairi adin yaqtadi wa as'alul karima ikhlasal amal wa naf'akul biha qad ishtaghal abiyatuha maizun bi'adil jumali tarikhu ali hayyu ghurin jumali sammaituha aqidatal awami min wajibin fid dini bitamami wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Masih membahas dari Nazom Falhamdulillahil Qadim. Rinciannya membahas tentang kata syukur dari segi bahasa halaman 4. Baris ke-6 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'un fid dar amin. Wa syukru fil lughati syukur fil lughati menurut bahasa. Kalau bahasa kitanya syukur, definisi syukur atau kata syukur secara etimologi. Muradipun ada kesamaan similar bahasa kitanya. Lil hamdi untuk makna pujian atau dengan makna pujian. Syukur itu secara bahasa memiliki kesamaan makna dengan kata hamdun. Artinya pujian. Fil istilahi dalam pengertian istilah. Lakin tapi yuqalu dikatakan fihi di dalam syukur bisababi kaunihi bisababi dengan sebab kaunihi keadaannya mun'iman sebagai pemberi nikmat. Bisababi kaunihi mun'iman dengan sebab keadaannya mun'iman sebagai pemberi nikmat ala syakiri kepada orang yang bersyukur au ghairihi atau selainnya. Jadi syukur itu memiliki kesamaan dengan kata hamdun, pujian. Hanya saja dalam keadaannya sebagai pemberi nikmat, al-mun'im kepada orang yang bersyukur.
Ada kata puji dan syukur. Wa syukru fil istilahi, dan syukur menurut istilah. Sekarang apa sih? Kita ini sering ada kalimat, yuk kita bersyukur. Atau ayat Al-Quran, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ada pula ayat lain, syakartum la azidannakum. Syakar, apa sih sebenarnya? Nah, kata syukur dalam istilah adalah sorful abdi jami'a ma an'amallahu bihi alaihi minas sam'i wa ghairihi ila ma khuliqa li ajlihi. Syukur menurut istilah adalah sorful abdi. Sorfu penyaluran al-abdi, seorang hamba. Jami'a, terhadap segala sesuatu. Ma, atas apa? An'amallahu, yang Allah telah berikan nikmat. Bihi, dengannya. Alaihi, kepada itu hamba. Berupa apa yang Allah berikan kepada kita, kepada seorang hamba? Minas sam'i, berupa pendengaran. Wa ghairihi, dan lain-lainnya. Ila, sampai ma, sesuatu, sampai kepada sesuatu, khuliqa li ajrihi, khuliqa yang diciptakan, li ajrihi, li ajli karenanya. Bahasa bebasnya begini lah kira-kira. Bahasa lengkapnya. Syukur itu menurut istilah adalah, kalau menggunakan bahasa di sini, penyaluran seorang hamba akan segala sesuatu. Penyaluran itu apa sih? Pembentukan, ekspresi seorang hamba atas nikmat, atau respon tanggapan seorang hamba terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah. Di sini kata syukur diterjemahkan. Yang paling gampang, apa sih tanggapan itu? Begini. Kalau kita gatal, tanggapinya dengan apa biasanya? Garuk. Biasanya begitu. Orang menyampaikan salam, ditanggapinya dengan apa? Jawab salam. Nah, Allah ngasih kita nikmat, ditanggapi dengan apa? Bersyukur. Nah, syukur itu adalah bentuk tanggapan kita terhadap nikmat yang Allah berikan. Apa saja? Ya semuanya. Ya. Jami'a ma an'amallah. Bahasanya itu. Semua yang telah Allah anugerahkan kepada si hamba itu. Contohnya, ya di sini disebutkan satu aja. Minas sam'i, berupa pendengaran. Pendengaran itu adalah nikmat dari Allah. Kita bisa melihat anugerah dari Allah. Bahkan kita bisa mengecap, merasa, itu pun dari Allah. Coba hari ini orang yang diduga punya penyakit COVID, diantaranya apa? Mati rasa. Mati rasa itu maksudnya indera perasanya itu bermasalah. Sambal dikasih sekian cabai pun nggak pedes. Bukan karena kebiasaan dia makan sambal, bukan. Atau yang paling gampang dikasih minuman yang manis, dia nggak bisa ngerasain. Nah, bersyukur kalau kita ini masih bisa merasa. Hidung kita masih bisa mencium. Juga alhamdulillah. Itu. Syukur. Wa yumkinu taswiruhu
dan memungkinkan taswiruhu menggambarkan contohnya mimman hamila janazatan mutafakkiran fi masnu'atillahi ini lagi ngasih contoh. Wa yumkinu dan memungkinkan taswiru menggambarkan contohnya mimman tentang orang hamila janazatan yang membawa jenazah. Ada orang sedang ikut membawa keranda. Di dalam keranda ada jenazah. Mutafakkiran, dia pikir sambil yang berpikir fi masnu'atillahi tentang ciptaan-ciptaan Allah. Naziron, merenungkan lima baina yadaihi terhadap apa yang sedang dihadapi. Likaila, agar tidak yazilla, tergelincir, bil mayyiti, dengan membawa mayit. Masyan, halnya berjalan kaki. Ya. Masyan, berjalan, birijlaihi, dengan kedua kaki. Ilal qabri, ke kuburan. Syagilan, sibuk lisannya bidzikri, dengan zikir. Wa udhunuhu, dan telinganya sibuk pula dengan apa? Bistima'i ma fi tawabun, dengan mendengarkan bisikan sawabun, yang ada pahala. Kal amri bil ma'rufi, seperti pahala amar ma'ruf, wan nahi anil munkari, dan nahi munkar. Zakarahu Ahmadul Malawi, zakarahu, telah menyebutkan, telah menjelaskan hal itu Ahmadul Malawi, Syekh Ahmad Al-Malawi. Lakin qala, tetapi berkata siapa? Al-Barawi, Syekh Al-Barawi. Apa kata beliau? Fa in qulta, maka jika kamu berkata, la yutasawwaru, tidak bisa digambarkan, ijtima'ul a'dha'i, serempaknya semua anggota, fit ta'ati, dalam ta'at, fi anin wahidin, dalam satu waktu. Kulta yatasawwaru dzalika fil ihsanil ma'muri. Kamu mengatakan yutasawwaru dzalika, dapat digambarkan, dzalika, hal itu, fil ihsani, dalam melakukan ihsan, al-ma'muri, yang diperintahkan, bihi, dengan itu ihsan, fil hadithi, dalam hadis,
bi an ta'badallaha ka'annaka tarahu wa mustahdiran annahu yaraka. Dalam hadis itu ada bunyinya tentang ihsan. Apa ihsan itu? Anta budallah ka'annaka tarahu. Bahwa kamu beribadah kepada Allah ka'annaka seakan-akan kamu tarahu melihat Allah, melihatnya. Wa mustahdiran dan berupaya menghadirkan Allah annahu bahwa dia, yakni Allah, yaraka melihat kamu. Fa'idha maka apabila abada beribadah, maka apabila seorang hamba beribadah, kadzalika seperti itu, syarat maka jadi a'dha'uhu seluruh anggota tubuhnya, wa hawasuhu dan panca indranya, mumtathilatan lillahi melakukan perintah Allah. Wala yutasawwaru dan tidak bisa digambarkan zalika dalam bentuk itu. Wala yutasawwaru fi ghairi dzalika dan tidak bisa digambarkan fi ghairi dzalika dalam bentuk ibadah yang lainnya. Khilafan berbeda pendapat liman za'amahu dengan ulama yang menganggap demikian bisa dilakukan. Oke, kita bahas. Ini bahasanya emang harus pelan-pelan kita pahami. Syukur itu secara bahasa ada kesamaan atau muradif atau similar dengan alhamdu, yakni pujian. Walaupun pada prakteknya kita sering mengatakan segala puji dan syukur. Ya. Kalau dikatakan sama puji dan syukur, kaitannya dengan Allah tentu berbeda dengan pujian syukur kepada manusia. Walaupun ada kemiripan. Contoh kalau dikatakan mirip, muji. Ini kata hamdu sudah kita bahas. Aos muji kepada Amai. Amai baik. Misalnya Amai memberikan makanan kepada Aos. Kata Gaos, Amai orangnya baik. Muji. Amai orangnya peduli. Muji. Nah, lalu di waktu yang sama kita juga bersyukur. Kalau kita terjemahkan kata syukur itu seperti halnya ada orang memberi kepada kita, lantas kita berkata syukron, artinya terima kasih. Maka kita bilang setelah memujinya, Anda ini orang baik. Saya berterima kasih karena kebaikan Anda. Terima kasih, menerima karena sudah dikasih. Makanya bisa jadi ada kedekatan dilihat dari hal itu. Ketika Allah memberikan segala-galanya kepada kita, anugerah, nikmat, pemberian, maka kita memuji. Sekaligus kita juga bersyukur. Puji dan syukur. Muji. Kenapa muji? Allah emang pantas untuk dipuji. Kenapa? Ya Allah terpuji. Kenapa Anda bersyukur? Karena Allah Al-Mun'aim. Allah sebagai pemberi nikmat, anugerah. Maka sudah selayaknya kita selalu bersyukur. Nah, dalam istilah tadi,
Ada kalimat sarful abdi jami'a ma an'amallahu bihi alaihi minas sam'i wa ghairi. Lalu ada kalimat wa yumkinu taswiruhu mimman hamila janazatan mutafakkiran fi masnu'atillahi nadhiran lima baina yadayhi. Ada orang yang membawa jenazah, yang berpikir terhadap ciptaan-ciptaan Allah. Dia merenung apa yang sedang dihadapi supaya tidak tergelincir dengan apa yang dia lihat. Kadangkala agar orang itu ingat kepada Allah, agar dia ini taubat, kadangkala kudu dihadapkan dengan sesuatu yang menakutkan, yang membuat dirinya menjadi takut. Dan kemudian ingat kepada Allah. Ya contohnya apa? Meninggal. Ada hadis Nabi, kafa bil mauti wa'idhan. Cukuplah kematian itu menjadi nasihat. Sebab nasihat itu yang bicara dan nggak bicara. Yang bisa bicara ya para guru, para muallim, ustadz, kiai, ajengan. Ada juga yang tidak bicara tapi itu menjadi nasihat. Contohnya ya orang yang meninggal. Ya dia kalau boleh ngomong, misalnya bilang kamu akan seperti saya. Kalau boleh ngomong. Tapi tanpa ngomong pun mestinya kita bisa mengambil hikmah, bisa mengambil pelajaran. Nasihat. Ini orang yang memikul orang meninggal, dia berpikir supaya tidak apa? Likaila yazilla bil mayyit. Agar tidak tergelincir, jangan sampai ke bawah melakukan dosa. Jangan sampai nih udah jadi mayit menyesal pengen balik lagi. Atau ketika bawa jenazah ke kuburan, lisannya sibuk berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Telinganya berusaha mendengarkan pahala tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika kita bisa merasakan itu semua, termasuk dalam beribadah kita juga sesuai dengan perintah Allah, anta'budallah ka'annaka tarahu wa mustahdiran. Itu adalah bagian kita bersyukur terhadap anugerah dari Allah. Bisa merasakan tadi itu yang telah disebutkan, itu adalah anugerah dari Allah Ta'ala. Contoh lagi, berdoa. Kita minta kepada Allah. Minta. Seakan-akan kita ini minta sesuatu yang belum ada pada diri kita. Padahal bisa berdoa adalah bagian dari nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mesti kita syukuri. Bisa berdoa, alhamdulillah. Berapa banyak orang katanya punya masalah, katanya punya kebutuhan, tapi dia tidak diberikan kemampuan untuk berdoa. Atau berapa banyak orang yang bisa berdoa, tapi sedikit yang bisa haru, bisa meneteskan air mata, merasakan kedekatan dengan Allah. Sebab ada orang yang berdoa, dia tidak merasakan nikmatnya dengan berdoa. Hatinya tidak ia hadirkan, sehingga saat berdoa dia lalai, ngalaweng kemana-mana. Wa'lam, dan ketahuilah, annan nisab bainal hamdi wa syukri, bahwa pertalian antara pujian dan syukur, lughatan secara bahasa, wastilahan dan secara istilah. Sitatun ada 6. Nah, sekarang kita bahas nih hubungan antara pujian dan syukur secara bahasa dan istilah itu ada berapa?
6. Ahaduha yang pertamanya bainal hamdi. Yang pertama bainal hamdil istilahi. Hubungan antara pujian al-istilahi secara istilah, wa syukri dan syukur al-lughawi secara bahasa, fan nisbatu bainahuma at-taraddufu, maka nisbah atau hubungan bainahuma antara keduanya at-taraddufu memiliki kesamaan makna atau apa? Taraduf. Yang pertama, hubungan syukur, syukru, bukan alhamdulillah wa syukurillah, tapi alhamdulillah wa syukru lillah. Yang benar lagi, abdus syakur, bukan abdus syukur. Di dalam asmaul husna nggak ada asyukur, yang ada asyakur. Persamaan yang pertama secara bahasa, ya, baik secara istilah dan bahasa, bahwa antara syukur dan hamdu ada kesamaan makna, itu satu. Yang kedua, wathaniya bainal hamdaini. Yang kedua antara dua pujian, bahwa hamdu maupun syukur hakikatnya adalah muji. Makasih ya, Anda baik banget. Oh, berarti sepaket. Ada pujian juga ada wathalithuha, dan yang ketiganya bainal lughawiyyaini. Bainal lughawiyyaini, di antara dua bahasa, fan nisbatu, maka pertalian, fi hadainil qismaini, fan nisbatu, maka pertalian, hubungan, fi hadainil qismaini, di antara keduanya, umumun wa khususun, sama-sama memiliki makna umum dan khusus. Min wajhin, dari satu sisi. Wahua, dan kedua makna itu, ayyajtami'a, berkumpul, kullun minhuma, dalam satu unsur, fi madatin, atau bahan, wayan faridu kullun minhuma, wayan faridu, dan masing-masing, kullun, dari kedua, kullun minhuma, dari keduanya itu, fi madatin ukhra, dalam hal makna atau dalam hal unsur yang lain. Jadi hubungan antara syukur dan pujian yang ketiganya adalah antara dua bahasa, maka baik syukur maupun hamdu itu sama-sama ada umum, ada khusus. Yang mana pujian ada yang umum, juga ada yang khusus. Kama fi khatami hadidin, kama sebagaimana fi khatami hadidin, dalam cincin besi. Contoh, jadidin, yang hadidin,
Apa hadid? Emas, besi. Fayajtami'ul hamdani, maka dua pujian bisa berkumpul. Fit thana'i bil lisani, dalam hal sanjungan bil lisani dengan lisan, fi muqabalatil ihsani, dalam menimpali ihsan. Wa yanfaridul hamdul lughawiyyu, dan pujian wa yanfaridu, dan terpisah, alhamdul lughawiyyu, pujian secara bahasa, fi tsanai, dalam hal sanjungan, bil kalami, dengan ucapan, fi ghairi muqabalatil ikrami, dalam keadaan ghairi muqabalatil ikrami, tidak menerima kemuliaan. Wa yanfaridu, dan secara mandiri, alhamdu, kata alhamdu alias pujian, al istilahiyyu, secara istilah, fil khidmati, dalam hal khidmat. Apa khidmat itu? Pelayanan, servis. Bil a'dha'i, dengan anggota tubuh, fi muqabalatil ata'i, dalam menerima pemberian. Maksudnya gini, pujian itu punya makna mandiri, makna sendiri. Kalau pujian itu ada bentuk ekspresi, tanggapan dengan anggota tubuh. Misalnya minimal nunduk, hormat. Nah, itu hamdu itu secara istilah. Maka kita juga ketika Allah kasih kita segala-galanya kepada kita, maka kita puji Allah. Bukan sekedar dengan lisan, tapi dengan perbuatan anggota tubuh. Makanya pengertian iman itu tasdikun bil qalbi, wa iqrarun bil lisan, wa amalun bil arkan. Membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan seluruh anggota tubuh. Buktikan. Wa yanfari mana tadi? Wa yanfarid tadi. Wa yajtami'ul lughawiyani, dan bisa berkumpul al-lughawiyani, dalam dua bahasa, fi tsanai, tentang pujian, as-tsana itu sanjungan, Mak. Kamu tersanjung, disanjung. Fi tsanai, dalam hal sanjungan, bil lughati, dengan bahasa, fi muqabalatil atiyati, dalam menimpali pemberian. Nah, pujian dan syukur secara bahasa bisa berkumpul jadi satu. Kalau dalam sanjungan, kita menyanjung, memuji Allah. Ya, dua hal itu ada. Pujian dan syukur. Wa yanfaridul hamdu, dan memiliki makna mandiri, alhamdu, kata alhamdu, al-lughawiyyu, secara bahasa, fi tsanai, dalam sanjungan, bil fasahati, secara fasih, fi ghairi muqabalatil mubahati, bukan dalam menimpali hal yang boleh, yang mubah. Jadi pujian secara bahasa artinya secara mandiri. Kalau tadi kan gabung, as-sana dan alhamd, atau asyukur dan alhamd.
Tapi secara mandiri pujian memiliki makna menyanjung secara fasih. Bukan dalam menimpali hal yang mubah. Muji orang kan bebas. Wa yanwaridu syukru al-lughawi. Dan secara mandiri asyukru makna syukru al-lughawi secara bahasa fil amali dalam amal bil arkani dengan seluruh anggota tubuh fi muqabalatil imtinani dalam menerima menimpali anugerah. Jadi syukur secara mandiri begitu. Bahwa kita menanggapi nikmat dari Allah dengan anggota tubuh. Sholat. Kaki kita bisa gerak ya pakai ke pengajian. Kita langkahkan ke masjid misalnya. Falhamdu al-lughawiyyu. Maka pujian al-lughawiyyu secara bahasa akhassu itu lebih khusus, lebih tertentu masdaron tempat keluarnya wahwal lisanu yaitu lisan. Wahdahu semata hanya lisan. Wa ammu dan lebih umum muta'alliqan hubungannya. Wa huwa ni'matu wa ghairuha dan yaitu nikmat dan selainnya. Walhamdu dan pujian al-istilahiyyu secara istilah bil aksi adalah sebaliknya. Sebaliknya apa? Kasyukri seperti syukur al-lughawi secara bahasa. Kenapa? Li'annahu karena syukur secara bahasa yakunu bil lisani ada itu syukur lughawi dengan lisan. Alhamdulillah. Nah segitu doang. Terima kasih ya. Li'annahu karena syukur lughawi adalah yakunu dengan bil lisani lisan wal janani hati wal arkani anggota tubuh. Lakinnahu akan tetapi hal itu fi muqabalatin ni'mati faqat hanya dalam menimpali nikmat saja. Nah, ini lumayan butuh kehati-hatian dalam memahami penjelasan alhamdu asyukur dan as-sana. Ya, itu saja dulu. Mudah-mudahan Allah memberikan kepahaman kemudian kita untuk memahami kitab ini dan bisa mengamalkannya. Amin ya Allah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladzi yanfa'una rabbi faqina faqina naqra wa tilana fi dinina ma'alil qati wa tawakkal wasbunallahu ni'mal wakil la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.